Itu. Oh, yang paling hebat Ibu. Ketika Nabi tadi muku wahyu di Gua Hira ya, Iqra. Tengah malam dalam lubang dikuncang-kuncang Nabi, Iqra. Baranglah kata kuih Nabi Bu ya, dalam lubang tengah malam kalam dipagui-pagui orang lah. Sudah terima wahyu tu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi lari pontang panting jam 2 malam. Turun dari gua tu ke bawah. Rumah Nabi, rumah Khadijah tu dekat Kaabah tu duduk. Diketuk pintu, Khadijah, buka pintu. Jam 2 malam tu Ibu, dibukakan pintu. Khadijah, zamiluni, selimuti aku. Diselimuti Ibu. Sampai Nabi tak kalau, tak ada pertanyaan Ibu. Dari mana tadi? Mana orang Nabi pulang dari kau? Tak ada Ibu. Tak ada. Maka lah pagi hari Ibu, lah tanang, lah jago. Nabi baru ditanya, suamiku, apa yang terjadi semalam? Maka bercerita orang Nabi, ini yang terjadi semalam. Ambo dipagi-pagi orang dalam lubang batu. Apa kata Khadijah, suamiku? Engkau kan orang baik, engkau tak punya musuh, engkau saling membantu orang. Tak mungkin ada orang yang mencelakakanmu. Tenang hati Nabi, iyo loh ada. Kok ibu-ibu tak mungkin dapat takut-takut apa-apa. Maka malam tadi ambo dipagi-pagi orang dalam lubang kok. Pokoknya kasih tulen banyak orang situ cuma. Nah, Ibu petakwi apa ya? Oh, Nabi Khadijah. Maka Khadijah Ibu, kalau pulang ada masalah, itu bersobok jo Nabi Ibu, bersobok jo Khadijah. Nabi itu tenang hati Nabi. Itu yang disebut litas kunu, ketenangan hati. Kami kalau ngurus badan pandai kami. Kalau sekarang makan minum pandai kami ngurusnya. Baju pandai kami ngurus, banyak laundry gini mah. Makan banyak ruang makan gini mah. Ampun kami pandai mencari piti. Banyak. Bako Ibu perlu dek kami supaya kami tenang ju Ibu. Masalah kami banyak nampak Ibu bersobok ju Ibu, hilang masalah kami. Itu baru sakinah. Khadijah melihat aneh masalahnya tak itu. Apa kok tak ada masalah ada di luar, pulang banyak masalah Ibu besok. Itu tak Khadijah Ibu nama itu. Maka ada cerita Ibu. Jadi ada apa-apa di HP-nya Ibu, ya kan? Dia pasang foto istri. Ya kan? Itu hebatnya apa tuh? Dia pasang foto istrinya di profil HP-nya Pak. Sakti ada masalah di kantornya Ibu, mau cari foto istrinya. Tanang hatinya. Mencari foto saya tanang hatinya. Sakti ada masalah barik, dia cari foto istri itu. Betul mana hebat istrinya Ibu. Bertanyalah stafnya, Pak, Bapak Sabtu ada masalah mencari foto Ibu di HP. Pakai cik apa tadi? Ambo kadang-kadang masalah, ambo cari foto istri ambo kok jadi ketek masalah tu. Ikut lebih kadang lo dah masalahnya ni Pak. Ya. Ternyata Ibu kok lebih hebat masalahnya lah. Tak ada masalah yang paling kadang yang dihadapi laki-laki kecuali istrinya. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, begini ya, Isra dan Mi'raj. Jadi Isra dan Mi'raj itu dua kejadian ya Ibu. Dua peristiwa itu makanya orang apa dalam istilah bahasa aslinya, bahasa Arab itu pakai waw ya, Al-Isra wal Mi'raj. Nah, karena Isra dan Mi'raj itu berbeda. Isra itu perjalanan di bumi. Ya. Jadi kalau perjalanan di bumi namanya Isra. Ya. Ya. Nah, yang ceritanya tadi dibacakan di surat Al-Isra ayat 1 ya. Sementara Mi'raj artinya naik ke langit. Mi'raj itu anak tangga artinya Ibu. Ya, kalau naik bahasa Arabnya araja ya'ruju. Itu makanya ada surat Al-Ma'arij ya. Apa isi surat Al-Ma'arij itu? Ta'ruju ilaihil malaikah. Malaikat naik ke Baitul Ma'mur di aras. Jadi di alam semesta ini Ibu ada dua tempat sujudnya. Satu Baitullah, tempat sujud, tempat tawafnya manusia. Yang di langit di aras namanya Baitul Ma'mur. Makanya di surah At-Tur, wal Baitil Ma'mur. Itu tempat tawafnya para malaikat. Sehari malaikat naik ke sana, setiap hari itu
Sehari malaikat naik itu kata Allah, miqdaruhu khamsina alfasana, 50.000 tahun hitungan kita di sini. Begitulah luasnya alam semesta ini, Ibu. Malaikat sehari naik ke Baitul Ma'mur itu, Ibu, 50.000 tahun kita di sini. Itu luasnya alam. Nah, jadi Mi'raj itu Nabi naik dari Palestina sampai nanti ke langit 7, sampai Sidratul Muntaha, sampai ke Aras, bertemu Allah, turun lagi ke bawah, balik lagi ke Palestina. Itu namanya Mi'raj, yang ceritanya disebutkan di surat An-Najm. Surat An-Najm, mulai ayat 1 sampai 18. Makanya kata Allah, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha indaha jannatul ma'wa. Nabi Muhammad sampai ke Sidratul Muntaha. Di sana beliau melihat Jibril dalam wujud yang asli, dan di samping Sidratul Muntaha itu ada surga Jannatul Ma'wa. Ya. Maka Nabi Muhammad malam itu ke surga. Maka Nabi melihat surga. Gitu. Maka salah satu yang dilihat Nabi di surga apa Ibu-ibu? Apa yang dilihat Nabi di surga salah satunya? Ada tulisan di surga itu. Apa tulisannya? As-sadaqah bi asri amsalihah wal qardu bi samaniyata asyara. Siapa yang bersedekah dapat nilai 10. Siapa yang meminjamkan orang dapat nilai 18. Jadi meminjamkan orang itu, menghutangi orang itu, Ibu, lebih gadang pada bersedekah, Ibu. Itu di depan pintu surga itu. Iya kan? Ya kalau nak nyobai jadikan sedekah. Ya. Kadang begini, Ibu. Menghutang itu bakok gadang pahalanya pada bersedekah. Orang bersedekah, kalau Ibu bersedekah ke orang tu tentu orang ku butuh deh. Bisa jadi nyodo yang Ibu agian, cuba nyodek sagan menolak, nyo terima juga. Kalau nyo meminjam ke Ibu tando tasasak. Maka kadang pahala meminjamkan kan piti itu balik besok nyobai itu. Tapi tetap lebih gadang pahalanya. Kalau tak balik jadikan sedekah lah, Ibu. Itu kenapa begini, Ibu. Ibu kalau meminjamkan orang baca Al-Quran, ayat-ayat tentang hutang. Allah nak mengatakan siapa yang meminjamkan manusia. Apa kata Allah? Man zallazi yukridullah qardan hasana. Siapa yang meminjamkan Allah. Bukan meminjamkan manusia, Ibu ya. Kalau ada orang meminjam ke Ibu, Allah yang sedang meminjam. Allah maha kaya, Ibu. Zat yang maha kaya meminjam ke Ibu, tidak mungkin tidak dibalikkannya. Kalau orang tadi yang Ibu pandang meminjam, boleh jadi tidak balik. Tapi Allah yang meminjam. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, man zallazi yukridullah. Siapa yang meminjamkan Allah, fayudha'ifahu ad'afan katsira. Allah melipat gandakan pembayarannya. Masalah yakinlah, Ibu. Kalau meminjamkan orang tu Allah yang membayar. Tapi ibu yang berhutang dia naik kau dipakai. Berhutang patang Allah yang bayar tanang sendiri, Bu. Itu tak bisa. Ya. Iya. Kecik ustaz, Allah sebut begitu kan? Allah yang bayar. Tanang sendiri, Bu. Pasti dibayar Allah. Tak begitu. Ayat ini untuk yang memberi hutang. Kalau untuk yang berhutang jangan pakai ayat ini. Ayatnya Al-Baqarah 282. Kalau berhutang segera bayar. Ayat yang tadi untuk yang memberi hutang. Kalau kamu menghutangi Allah, Allah melipat gandakan bayarannya. Kadang orang tasasak itu Allah yang mengirimnya kawat. Seperti Allah yang berhutang kawat. Allah maha kaya, tidak mungkin tidak dibayar hutangnya. Pasti bayarnya banyak. Yakinlah ibu, itu makanya kata Allah, kalau orang ini kesulitan membayar hutang, kesulitan dia, fanaziratun ila maisarah, tambah dia waktu sampai dia lapar. Kalau tidak terbayar juga, antasaddaq, kalau engkau jadikan sedekah, itu yang paling baik. Nah, di mana itu adanya? Di pintu surga nampak oleh Nabi di malam Isra Mi'raj, ketika Nabi mendatangi surga di malam itu. Itu disebut laqad ra'a min ayati rabbihil kubra.
di akhir surat di akhir cerita Mi'raj itu, di surah An-Najm ayat 18 itu, Allah mengatakan Nabi di Mi'raj itu melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Gitu. Nah, maka dalam kesempatan yang pendek ini, Ibu, saya hanya ingin mengajak kita coba membahas surat Al-Isra ayat 1 tadi. Karena ceritanya kedua ya, An-Najm juga Mi'raj, Isra, di surat Isra kita akan fokus surat 1 ayat saja. Pada peristiwa Isra di surat Isra. Nah, kita akan rinci seperti apa penjelasan ayat ini secara kebahasaan. Ya, surat Al-Isra ayat yang pertama. Ibu-ibu silakan menjunjung, menyanda-nyanda, ya kan, dan pinggang lelapu, dan lutut tak sakit, munjung. Ya, menyanda, balik kalamak saya posisi ibu. Ya, nampak lalu dak lalu jangan dak beli lalu. Ya, namanya lutut dah lapuk tu baju lah ya. Boleh namu dengan ceramah alhamdulillah lah. Ya tu. Lah banyak yang sakit badan tu. Ibu-ibu munjur. Jangan dilipit-lipit lutut tu bakal nyering-nyeringi kalau konsentrasi dengan ceramah tu. Ya balik. Ya ke sama dia rasa tua esok sama. Nah. Ini awak menggalak tua semua lah rasa tu. Dah itu ibu. Ya tu. Kita baca ayatnya ya. Surat Al-Isra ayat 1. Kita akan jelaskan ayat ini. Sampai jam 11 ibu. Okey. Jangan dua lele ibu. Lama mana tadi awal lama mengecek tu ibu. Untung ada ayat ya. Kau kalau kau boleh tahan 2 jam kau ibu. Tapi kau ayat yang ketek itu 1 jamnya tu. Nah, kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Kira-kira berapa huruf itu ibu? Yang barusan kita baca berapa huruf ibu? Banyak ya? 1 huruf berapa ibu? 10. Ibu kalikan 10. Yang mendengar dengan membaca sama banyaknya ibu ya. Nah, makanya ibu ala cukui ikut tu pulang balik. Ikut ke pulang ibu pulang balik, la dapat pahala ganda. Mendengar ibu baca ayat tadi tu, Allah selesai itu. Ya, pulang balik. Itu. Nah, lalu apa kata Allah? Subhanallah. Itu ya. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa, yang telah kami berkahi negeri itu dan negeri sekitarnya, dan kami ingin memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami. Bapak Ibu, cerita Isra dan Mi'raj ini satu-satunya ayat di dalam Al-Quran yang dimulai dengan kalimat ta'ajjub, subhanallah. Subhanallah itu ibu ungkapan ta'ajjub namanya. Ta'ajjub itu dikata ajaba, ajib, ajaib. Kalau ibu melihat sesuatu yang tak masuk akal, ajaib, kok bisa ya? Maka ucapannya subhanallah. Itu namanya ungkapan ta'ajub. Tidak ada ayat dalam Al-Quran satupun yang dimulai dengan ungkapan subhanallah kecuali peristiwa Isra dan Mi'raj. Ungkapan ta'ajub. Dan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengatakan subhanallah, itu artinya begini. Kata subhanallah itu dari kata sabaha. Ya, sin baha itu asal katanya. Sabaha itu artinya menjauh. Menjauh Ibu ya. Karena itu berenang bahasa Arabnya sabaha. Kan orang kalau berenang Ibu melompek, itu mengayuh, tibu dujuang, itu namanya berenang. Menjauh dari tempat semula. Kalau ada orang melompek tu tibu di dawa, itu tabanam nama tibu. Enak. Kenapa tasbih disebut tasbih? Kenapa tasbih ucapannya subhanallah? Bapak Ibu ingin mengatakan subhanallah itu Allah jauh dari segala sesuatu yang tidak pantas untuknya. Allah jauh dari kata kurang dan tidak mampu. Kalau Bapak Ibu melihat sesuatu yang gagah, yang indah, yang cantiknya tidak masuk akal, Allah jauh dari kekurangan. Jangankan yang seperti ini,
Lebih dari ini pun Allah mampu dan gampang menciptakannya. Dulu ibu, ketika Nabi Yusuf lewat di depan ibu-ibu, ibu-ibu sedang megang pisau. Lewatlah Nabi Yusuf. Apa yang terjadi? Faqatta'na aydiyahunna. Ibu-ibu itu memotong-motong jari mereka. Ketika mereka memotong-motong jari mereka, apa kata ibu-ibu banyak tadi? Hasya lillah ma haza basharan in huwa illa malakun karim. Maha suci Allah, ini bukan manusia, ini adalah malaikat. Karena Nabi Yusuf ibu-ibu tak tanggung gagahnya itu. Ketika Nabi Muhammad Mi'raj, ketemu Nabi Yusuf di langit keempat. Kata Nabi, saya lihat Nabi Yusuf dalam wujudnya yang asli ketika hidup di dunia. Dan kata Nabi, Nabi Yusuf itu wa'tiya syatrul husni. Allah berikan kepada Yusuf separuh keindahan semesta. Begini ibu, Allah menciptakan keindahan 99% itu ditahan di sorga untuk kita nanti setelah kiamat. 1% dari yang 100 itu turun ke bumi. Wabiha tatara hamal khuluk, dari yang 1% inilah dibagi-bagi sejak Nabi Adam sampai manusia terakhir. Dari yang 1% itu 50% untuk Nabi Yusuf sendiri. Yang 50% lagi kita bagi-bagi. Itu aku bantu ikutnya kok. Dari yang 5% tu dapatlah satu duit surang awak. Atau aku mau ikut bantu aja kok. Dari yang 50% tadi itu buat bagi bersama. Nyelegak lebih dapat mungkin Sarukan, Leonardo DiCaprio, Justin Bieber, Rizky Bilar, tu lagi gatang dapat. Awak mungkin sudut-sudut ketik sini. Dari yang 50%. Untuk Yusuf 50% itu surang. Wajar kan ibu-ibu kalau nampak Yusuf lewat mau karik-karik jari itu. Untung tak Yusuf ceramah ibu. Kau Yusuf ceramah tak tahu ibu dari mana kini tu kan. Mungkin ibu di meja ke ibu. Ya toh. Sabana gagah. Maka ibu-ibu tu melihat Yusuf, subhanallah, hasalillah mahaza basharat in huwa illa malakun karim. Jangankan yang seperti Yusuf, lebih dari Yusuf pun Allah gampang menciptakan. Itu makna subhanallah. Itu kenapa ayat tentang Isra dan Mi'raj dimulai dengan kalimat subhanallah. Karena ini peristiwa yang tidak masuk akal. Kalau masuk akal tidak jadi ada subhanallah. Kalau masuk akal berjalan pakai pesawat, lalu apa makna hebatnya? Ini karena tidak masuk akal, itulah ungkapannya ta'ajjub, subhanallah. Kalau ada Bapak Ibu yang mencoba merasionalkan peristiwa Isra Mi'raj itu, tidak akan bisa, karena bukan wilayah ini. Isra Mi'raj itu wilayah ini. Keyakinan. Tidak masuk akal, memang tidak masuk akal. Memang bukan wilayah akal. Dia wilayah hati, wilayah keimanan. Coba Bapak Ibu berjalan dari Makkah ke Palestina, orang sebulan Nabi dulu. Balik sebulan itu. Naik ke langit sampai Sidratul Muntaha, turun ke bawah. Sekejap. Tidak masuk akal, betul. Itu kenapa? Coba Ibu Bapak nanti kalau baca surat Al-Isra ayat 60-nya. Ya, Al-Isra 60. Wa ma ja'alna ar-ru'ya allati arainaka illa fitnatan linnas. Apa kata Allah? Perjalanan Isra dan Mi'raj itu adalah fitnah, ujian iman bagi manusia. Itu kenapa ya Ibu? Ketika Nabi turun dari langit sampai di Makkah balik pagi, Nabi bingung, berbenung Nabi. Nampak oleh Abu Jahal. Abu Jahal, Muhammad, bako buruk bandung engkau pagi kau. Kata Nabi Muhammad, ambo tadi malam berjalan
dari Makkah ke Palestina sampai ke langit, balik turun ke bawah balik. Kata Abu Jahal, kok kesempatan kok mempermalukan. Dak betul lo Muhammad, ambu iba orang deh. Ambu kumpulan orang tu bekok kau cerita. Seperti yang kau ceritakan kamu. Cerita balik. Jadi memang itu diinginkan Nabi. Ya. Tolong pintunya ditutup lagi Ustaz. Nah, kalau begitu baik. Maka dipanggillah oleh Abu Jahal, dikumpulkan manusia. Setelah berkumpul, Muhammad, alah, cerita oleh apa yang engkau lihat tadi malam, apa yang kau lakukan tadi malam. Maka Nabi mulai bercerita perjalanan beliau dari Makkah, Palestina, naik ke langit sampai Sidratul Muntaha, turun lagi ke bawah sampai lagi di Makkah. Baru selesai Nabi bicara apa, kata orang Makkah, yulah sempurna gilo Muhammad. Kenapa? Memang tak masuk akal. Maka yang beriman pun murtad. Yang sudah beriman pun mendengar cerita Nabi ini murtad. Itu disebut fitnatan linnas, ujian keimanan bagi manusia. Tapi Abu Bakar terakhir ditanya oleh Abu Jahal, Abu Bakar, menurut engkau bagaimana cerita Muhammad barusan? Kata Abu Bakar apa? Lebih dari itu pun saya percaya. Kenapa? Abu Bakar tidak pakai logika, dia pakai keimanan. Itu maka disebut Abu Bakar As-Siddiq. Jadi memang Isra dan Mi'raj itu peristiwa yang tidak masuk akal, bahkan disebut mukjizat. Dan itulah kenapa kalimatnya Subhanallah. Jangankan yang sejauh itu, yang secepat itu, lebih dari itu pun Allah gampang kalau mau. Jadi kalau kita mengatakan Subhanallah, Ibu, jangan pernah meragukan peristiwa Isra Mi'raj. Kenapa? Karena dia wilayah iman. Kita terima saja. Itu rahasianya kalimat ini dimulai dengan Subhanallah. Lalu Asra, yang memperjalankan hambanya. Asra itu arti harfiahnya Ibu berjalan malam. Sara itu artinya berjalan malam. Jadi kalau ibu namanya Sari atau Sarah, itu ibu tuh suku berjalan malam artinya. Ya, ada ibu Sarah, ibu Sari. Ya, itu ibu yang suka berjalan malam. Makanya nanti coba Bapak Ibu baca surat Ad-Dukhan ayat 23. Nabi Musa disuruh membawa lari pengikutnya dari Mesir ke Palestina. Apa bahasa Allah? Fa asri bi'ibadi lailan. Berjalanlah engkau bersama hamba-hambaku di malam hari. Itu makanya Nabi Yakub digelari Israel. Anak cucunya disebut Bani Israel. Nabi Yakub itu pernah berjalan diperintahkan Allah malam-malam. Berjalan malam itu bahasa Arabnya Isra. Tuhan El. El itu bahasa Syriania, Tuhan ilah. Jadi Israel itu yang berjalan di malam hari atas perintah Allah. Artinya itu. Jadi Nabi itu tidak berjalan. Allah memperjalankan. Dan Nabi tidak ingin berjalan. Allah yang menginginkan. Makanya dikirim petugas Jibril dan Mikail untuk menjemput. Jadi Nabi ku dijemput. Bukan hendak menemui Allah, Nabi dijemput. Allah suruh. Itu beda dengan Nabi Musa, Ibu ya. Nabi Musa dulu ketika hendak bertemu Allah, itu calling dulu. Miss call dulu. Ya, WA dulu. Bacalah di surah Al-A'raf 142. Wa iz wa'adna Musa salasina lailatan fa'atmamnaha bi'ashrin fatamma miqatu ya rabbihi arba'ina lailatan. Nabi Musa kalau ingin ketemu Allah, janjian dulu. Ya Allah, saya ingin bertemu dengan engkau. Baiklah, kapan? Hari itu berapa lama? 30 malam, tambahlah 10 malam lagi. Baiklah kata Allah, datanglah 40 malam ke Bukit Tursina. Berjanji dulu Pak Ibu. Nabi Muhammad tidak. Allah suruh Jibril jemput. Makanya Asra.
Makanya Nabi itu tidak berjalan sendiri. Masya Allah, Bapak ya. Apa kendaraan Nabi? Burak. Burak apa artinya? Kilat. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Kilat itu cahaya. Itu kendaraan Nabi. Berapa kecepatan cahaya, Ibu? Kecepatan cahaya itu dalam ilmu fisika 8 kali 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. 1 detik cahaya itu mencapai jarak 300.000 kilometer. Sedetik cahaya itu sudah menempuh jarak 300.000 kilo. Jarak Makkah ke Palestina tak sampai 300.000 kilo. Berarti tidak sampai sedetik. Karena kendaraannya Burak. Yang mengantarkan Nabi kiri kanan siapa? Malaikat Jibril dan Mikail. Malaikat diciptakan dari apa? Nur, cahaya. Sama, Burak cahaya, kendaraannya, pendampingnya juga cahaya. Kalau Nabi berjalan bukan dengan kecepatan manusia, tapi kecepatan cahaya. Karena itu asra, Nabi itu diperjalankan dengan kecepatan cahaya tadi. Karena kendaraannya Burak, pendampingnya Nur, malaikat. Makanya jangan diukur dengan perjalanan kita. Karena Nabi itu asra, berjalan itu diperjalankan. Itu hebatnya Nabi Muhammad itu. Nabi diajak berjalan, Nabi tidak minta jalan tuh. Nabi yang diajak, dijemput, ada pasukan menjemputnya, ada kendaraan yang datang menjemputnya. Asra. Oke. Kata Allah, siapa yang diperjalankan? Hambanya, bukan Muhammadnya. Bisa tidak Allah mengatakan, Maha suci Allah yang telah memperjalankan Muhammad? Bisa, Ibu. Maha suci Allah yang memperjalankan nabinya. Bisa nak? Bisa. Maha suci Allah yang memperjalankan rasulnya. Bisa nak? Bisa. Tapi bukan rasulnya, bukan nabinya, bukan Muhammad, tapi hambanya. Bi'abdihi. Kenapa, Ibu? Ini perjalanan menuju Allah. Perjalanan mendekat sedekat-dekatnya menuju Allah. Hingga Nabi berdialog dengan Allah. Seperti sebagai mengatakan tak ada pembatas. Ada kekasih. Kalau dengan kekasih ada pembatas tak, Ibu? Enggak lah. Kalau masih ada batas, tidak kekasih nama itu. Tidak ada batas. Tapi Nabi tidak menceritakan pertemuan itu kepada kita. Nanti kita stres, ya, mendengar cerita itu. Biar beliau saja yang merasakan bagaimana pertemuan dengan Allah. Kenapa tidak Muhammad diperjalankan? Kenapa tidak Nabi diperjalankan? Kenapa tidak Rasul tapi hamba? Masalah Bapak ya. Muhammad itu person yang merdeka. Muhammad itu person, seseorang, eksis. Nabi itu jabatan. Nabi itu jabatan, posisi. Ya. Rasul jabatan. Personal yang merasa dirinya ada, yang merasa dirinya tinggi, yang punya jabatan, yang punya kuasa, Allah tidak akan menarik dia. Allah hanya akan menarik orang yang menjadi hamba. Apa itu hamba, Ibu? Hamba itu orang yang tidak merasa memiliki apa-apa. Karena hamba itu dirinya pun milik orang. Tidak begitu? Hamba sahaya ya. Hamba sahaya itu milik orang hidupnya. Maka budak itu, Ibu, budak itu kalau laki-laki itu dia mohon maaf pakai celana dalam saja. Karena dia tidak punya harta, bahkan auratnya pun cukup aurat besar. Perempuan kalau budak cukup tutup antara pusat dan lutut saja. Pusat ke atas bukalah. Tidak akan berdosa dia. Begitu status budak itu. Begitu rendahnya budak di tengah masyarakat. Dalam struktur sosial jahiliyah dulu. Budak itu seperti binatang, bisa diperjualbelikan. Bahkan budak perempuan tu beli saja di pasar budak tu pakai tanpa dinikahi. Punya anak tak ada nasabnya ke saya, ke bapaknya, ke yang menghamil ibunya. Nasabnya ke ibunya. Mati bapaknya, tak ada dapat warisan karena anak budak.
Begitu rendahnya budak itu, makanya abdun itu posisi yang paling rendah dalam kehidupan. Allah memperjalankan hamba, bukan nabi, bukan rasul, bukan Muhammad. Ibu bapak kalau ingin menghadap Allah, maka jadikan diri kita hamba. Kalau diri kita merasa besar, hebat, tinggi, Allah tidak akan menerima kita. Makanya perintah Allah apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Yang kembali ke Allah siapa? Hamba-hambanya. Bukan Pak Gubernur, bukan pejabat, hambanya yang bisa kembali. Kembali, masuklah sama hamba-hamba. Itu kenapa ibu bapak salat itu penghambaan. Itu makanya kita berdiri. Itu makanya kita sujud. Hamba. Itu makanya saya sering katakan, ibu-ibu yang sakit, jangan salat duduk di atas kursi. Karena yang duduk di kursi itu para raja. Kita hamba. Kita menghamba kepada Allah, duduklah di lantai. Kalau bapak ibu duduk di kursi, jangan-jangan ibu kehilangan hambanya ketika itu. Nabi sakit ibu sejak hari Jumat sampai hari Senin, Nabi tidak bisa berdiri. Nabi kata Aisyah salatnya duduk bersila di lantai. Saya tidak tahu nih bu, kenapa sekarang banyak orang duduk di kursi salat itu. Padahal Nabi contohkan di lantai. Nabi pernah memarahi sahabat sakit duduk di atas bantal, dibuang bantalnya. Kata Nabi, salli alal ard, salatlah di lantai. Karena kita hamba. Kita bukan raja. Yang di kursi itu raja, yang punya kursi kan raja. Makanya Allah punya kursi. Wasi'a kursiyuhu, begitu kan? Kenapa Allah punya kursi? Maliki yaumiddin. Allah tu Raja Al-Malik Al-Quddus, begitu kan? Raja punya kursi, hamba tidak punya kursi. Kan kita iyyaka na'budu. Ya Allah, saya menghamba kepada Engkau. Duduk di kursi. Mana menghambanya itu? Duduk di lantai, bukan di kursi. Mau unju, baselo, istighfar, serah. Mana taluk duduk. Yang penting di lantai, ibu. Allah hanya menerima hamba. Lain daripada hamba Allah tidak menerima. Makanya fadkhulu fi ibadi, fadkhuli fi ibadi. Ya. Tuh. Kecuali ibu badannya barik mana. Duduk di lantai 10 orang lo mangkit beko kate. Yo kalau ada orang kondak ba beko. Ah tu di kursi lah deh. Sudah rudat kamu semua. Iko ada orang ibu dari rumah lama letang di jalan. Enak ibu di masjid di kursi duduk salat. Ya. Tak diterima itu ibadahnya tu karena dia tidak menghamba itu. Kan yang diterima Allah hamba tadi. Bi abdihi. Nah, tu makanya ibu jangan pakai kursi. Selama masih kuat di lantai, di lantai. Nah, jadi yang Allah tarik itu hamba ya, bukan Muhammad, bukan Rasul, bukan Nabi. Ibu kalau ingin ditarik Allah, jadikan diri hamba. Arti kalau dekat dengan Allah, jadikan diri kita hamba. Karena hanya Allah yang Malik, Raja. Hanya Allah yang ada, kita tidak ada. Hanya Allah yang Aziz, kita hina. Kehinaan itu tampak pada kita tidak merasa ada apa-apa. Maka Nabi Muhammad diperjalankan Allah, ditarik oleh Allah, diambil beliau, dibawa menghadap karena dalam posisi hambanya. Bukan nabinya, bukan rasulnya, hambanya. Lalu kata Allah, lailan, di malam hari. Jadi perjalanan Israel di malam hari. Begini ibu, malam itu dalam bahasa Al-Quran ada 3. Ada al-lail pakai alif lam, al-lail. Ada lailatu pakai tamar butah, lailatu, lailatul qadar ya. Wa anzalna wa inna anzalnahu fi lailatul qadar, pakai lailah ya, pakai alif lam ya, pakai tamar butah. Yang ketiga ada lailan tanpa tamar butah, tanpa alif lam. Apa bedanya?
Itu sama malam artinya ibu. Karena pasal Al-Quran itu jelimet ibu. Ya itu mukjizatnya di situ. Kalau al-lail pakai alif lam ya. Al-lail artinya mulai dari setelah Isya sampai subuh. Itu al-lail. Itu kenapa salat malam perintahnya al-lail. Ya ayyuhal muzammil kumil laila. Kumil laila ya. Baku salat malam disebut kumil laila pakai alif lam. Kalau salat malam dimulai setelah salat Isya sampai subuh. Sebelum salat Isya belum ada salat malam. Ya. Salat malam baru boleh setelah salat Isya. Makanya witir minimal setelah Isya. Itu kenapa ibadah malam disebut al-lail pakai alif lam. Kalau lailatun pakai ta marbutah lailah itu artinya mulai terbenam matahari sampai subuh. Itu kalau lailatu pakai alif lam pakai ta marbutah. Itu kenapa misalnya begini. Baca nanti Al-Baqarah 187. Boleh berhubungan suami istri di malam Ramadan. Gitu ya. Uhilla lakum lailatas siyam ar-rafas ila nisaikum. Boleh kamu menggauli istrimu di malam Ramadan. Lailata ya. Kenapa lailata ibu? Kebolehannya sejak maghrib sampai subuh. Jadi kok ado ya kan? Apa-apa berbunyi serine, ndak pabukun dia cari dulu, ibunya cari dulu. Boleh. Boleh pabukun ibu dulu. Baru je pabukun mereka. Mana tahu. Mana tahu dulu. Ketika muda-muda dulu, kalau kira tua-tua tu pabukun lah dulu. Ya. Ketika dulu pengantin baru atau muda-muda, misalnya apa dinas luar pengantin baru ke dinas luar lo, seminggu baru pulang tiba-tiba di rumah jam 4 sore, lah seminggu dah bersobok je ibu, apa bunyi sari ni, ibu dulu. Iyalah boleh. Kalau ada yang begitu. Dunia Selawi kok macam-macam kejadian ke ibu. Enggak tahu lah ibu-ibu ya. Karena boleh ibu berbuka itu boleh dengan ibu-ibu. Kan batalkan puasa kan penting. Iya. Ya dah batalkan, dah berbuka namanya tu. Itu kenapa lailata ya. Lailata ya. Mulai dari terbenam matahari mulailah sampai subuh. Cubalah. Ya. Itu lailata. Nah, jadi kalau al-lail ya ketika kau lah tua kau pabukun lah cari dulu. Kau yang muda-muda mama. Kau yang muda-muda kan kadang ibu cari dulu tu. Kan? Ya banyak kasus begitu. Tapi kalau sebelum terbenam matahari jangan cuba-cuba. Kadang 2 bulan mereka turun. Pokoknya asal apa bunyi sari ni, babuku lagi ibu. Anda usah jokolak. Jokolak tu beko. Karena lailata ya. Jadi mulai matahari terbenam sampai subuh namanya lailata. Kalau lailan ndak pakai alif lam. Ndak pakai ta marbutah. Lailan itu artinya sedikit dari sisa malam. Itu kenapa peristiwa Isra dan Mi'raj bukan dari setelah Isya, bukan dari sejak maghrib, dari jam 12 malam sampai jam 3 atau jam 2 pagi saja. 2 jam saja perjalanan. Nah salah Bapak ya. Jangan Bapak bayangkan Isra dan Mi'raj itu terjadi mulai sudah Isya sampai pagi. Tidak, mulai tengah malam sampai menjelang pagi. Jadi kalau kita ukur pakai jam, mungkin perjalanan Nabi itu hanya 3 jam saja. Karena Nabi itu kan dikawal tidur di Masjid Haram itu oleh siapa? Hamzah dan
Ja'far. Kan Nabi dikawal tidurnya. Nabi di tengah. Orang ku sedang lalu lama ngakuk diangkit kawan ku. Kalau jauh sabane diangkit tu tahu tu lalu deh mah. Tandonyo kawan ku nak tahu diangkit, tu sedang lalu lama. Lalu lama ku jam 1 ibu. Jadi Allah tidak menyebut al-lail atau lailata, tapi lailan untuk menunjukkan betapa sedikitnya masa yang dipakai oleh Nabi untuk melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Lalu kata Allah, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Perjalanan itu dimulai dari Masjid Haram sampai Masjid Aqsa. Kenapa perjalanannya dimulai dari masjid? Bakok dari masjid mulainya ibu. Tak punya rumah Nabi itu. Karena Nabi di malam itu tidurnya di Masjid Haram. Di samping memang rumah Nabi dekat Masjid Haram. Bakok lalu di masjid Nabi itu ibu. Sehingga diajak berjalan dari Masjid Haram itu mulainya. Begini sejarahnya ibu. Peristiwa Isra dan Mi'raj itu terjadi tahun 10 kerasulannya. Setelah 10 tahun Nabi Muhammad jadi Rasul. Masa itu puncak derita Nabi. Itu kenapa turun ayat sebelum Isra dan Mi'raj itu, alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Ya Muhammad, kami akan melapangkan dadamu. Kami tahu dadamu sesak. Kami tahu hatimu sedang pecah. Dan kami akan melapangkan itu. Wa wada'na anka wizrak, beban di pundakmu terlalu berat, kami akan angkat dan kami akan perjalankan engkau. Jadi surat Alam Nasrah itu ibu turun sebelum peristiwa Isra Mi'raj. Sesaat menjelang Isra dan Mi'raj. Kenapa? Bakok dado Nabi sasak. Bakok hati Nabi pecah. Begini, 10 tahun Nabi berdakwah di Makkah. Hanya 100 orang kurang lebih yang beriman ibu. Dan itu pun masalah penderitaan mereka hingga disuruh hijrah ke Ethiopia, ke Habasyah. Nabi tinggal di Makkah beserta keluarganya dibaikot selama 3 tahun. Mulai tahun ke-6 sampai tahun ke-10 diisolasi. Tidak ada orang jual beli dengan kita, tidak ada yang bertransaksi dengan kita, hingga Nabi dan keluarganya sampai menumbuk-numbuk tulang-tulang onta untuk dimakan. Adapun tidak ada orang menjual barang kawak ngawak. 3 tahun dibutuh penderitaan masalah itu. Menjelang pembekotan berakhir pembekotan setelah 3 tahun, meninggal paman beliau Abu Talib. Paman yang sejak kecil merawat dan menjaga membela kita. Mati. Yang membuat sedih Nabi bukan matinya Abu Talib ibu. Matinya tidak beriman. Tak mau dia mengatakan la ilaha illallah. Itu yang membuat Nabi sesak. Kenapa paman saya matinya kok tidak beriman? Makanya kata Nabi dalam hadis yang sahih, Abu Talib itu azab yang paling ringan di akhirat kelak. Dia kekal dalam neraka, tapi dia tidak dibakar api, dikasih sandal api dari neraka, yang begitu sandal dipakai mendidih otaknya. Itu seringan-ringan azab di akhirat Abu Talib. Karena dia membela Nabi habis-habisan, tapi sayang tidak mau mengatakan la ilaha illallah. Pecah hati Nabi, sedih Nabi. Yang lebih hebat, beberapa minggu atau beberapa bulan setelah itu Abu Talib mati, meninggal pula Khadijah itu. Istri tempat curhat, istri tempat kita beyobat tidur, kok sasak dado datang ke istri ko lapang taraso. Kini mati. Meninggal Khadijah. Itu yang membuat dada Nabi sesak. Hati Nabi pecah. Maka tahun itu disebut Amul Huzni, tahun duka citanya Nabi. Ibu bapak, Nabi Muhammad itu tidak pernah bersedih ibu. Beliau punya anak 6 dari Khadijah. 5 mati sebelum Nabi yang menguburkan mereka. Abdullah, Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum. Ini anak Nabi dari Khadijah 5 mati sebelum Nabi semua. Hanya Fatimah yang mati setelah Nabi. Nabi tidak pernah bersedih ibu. 5 anaknya mati. Tidak ada Nabi bersedih. Nabi punya istri setelah Khadijah meninggal. Ada beberapa istri Nabi meninggal sebelum Nabi juga. Satu namanya Zainab binti Khuzaimah. Nabi tidak bersedih ibu. Satu-satunya kesedihan dalam hidup Nabi itu ketika Khadijah mati. Hanya itu kesedihan Nabi. Padahal ibu-ibu, Khadijah itu meninggal usia 65 tahun. Nabi ketika ditinggal Khadijah usianya 50 tahun.
Karena jarak Nabi dan Khadijah itu lebih tua. Khadijah 15 tahun. Ibu-ibu, menurut ibu-ibu kan, kalau ada apa-apa mati istrinya umur 65, apa aku tinggal umur 50. Kalau menurut ibu apa tadi, senyum atau sedih? Itu biasanya apa kok kalau menangis sih, kalau mati istrinya menangis, ibu cuma mau dekor carinya. Itu makanya apa-apa kok ndak diagi idah. Ndak ada masa berkabung. Ibu kalau mati suami ibu berkabung 4 bulan 10 hari, ya ndak boleh bersolek ibu. Ndak boleh ibu keluar rumah. Ndak boleh ibu berbadak-badak selama 4 bulan 10 hari. Kami mati istri kami, hari ko mati besok kami menikah. Iya. Boleh ibu. Ndak ada idah. Ndak ada berkabung. Makanya laki-laki kalau mati orang rumahnya, besok pagi you cukur rambutnya leh, you cukur jangguitnya, minyaknya tancur langsung tu, ya nak, parfumnya Axe tu, ya nak. Ya begitu, memang begitu, ibu. Ada satu-satu kecuali Ambo. Nah, tapi tidak dengan Nabi Muhammad. Tidak pernah hati Nabi itu sedih, pecah, kecuali ketika Khadijah mati. Padahal umur 65 itu kan tak cantik lagi dah ibu. 65 dah pasti tak cantik. Cuk ibu yang 65 lah, cuk macam min lah. Ada kena caliak lah, ada kena caliak lah. Ada pipi lah karipu, gigi lah tangga tu. Tapi kalau ABG tak boleh tu panjang saya ya. Ini rancak. Licin. Dah kilek. Ibu angkat dicari lah 65 tu. Mencari camin kalau bagi takut kadang-kadang. Tentu Nabi sedih bukan kerana fisiknya. Tak mungkin cantik lagi tu 65 itu. Kenapa Nabi bersedih Khadijah mati? Tidak ada lagi perempuan di muka bumi yang pengabdiannya kepada suami yang akan seperti Khadijah. Tidak ada ibu. Tidak akan pernah ada wanita di muka bumi sampai hari kiamat yang pengabdiannya seperti Khadijah kepada suami. Tidak akan ada. Itu kenapa ceritanya begini ibu. Ketika Khadijah hendak meninggal dunia, ketika sudah sakit, turun malaikat Jibril. Datang bertemu Nabi. Ya Muhammad, ya baligh salama rabbik. Sampaikan salam saya dan salam Tuhanmu kepada Khadijah. Allah mengirim salam khusus ke Khadijah. Wa abshirha bil jannati min qasab. Berikan kabar gembira Khadijah, surganya spesial dari permata hitam. Sudah siap. La sahba fiha wala nasaba. Itu bunyi hadis sahih begitu. Khadijah setelah dia mati nanti tidak ada lagi capek dan lelah. Begitu kata Nabi. Hadis itu bunyinya begitu. Khadijah setelah mati tidak capek lagi, tidak lelah lagi. Iya, apa makna hadis itu ibu? Memang dia mati tidak capek itu. Kenapa harus ada kata itu? Dia tidak akan capek dan lelah lagi. Karena Khadijah sejak mulai menikah sampai meninggal dengan Nabi itu, yang ada hanya lelah. Tidak ada senang. 25 tahun Khadijah menikah dengan Nabi, yang ada hanya lelah. Tidak ada senang. Tidak ada senang. Yang ada hanya capek dan lelah. Bacalah sejarah hidup Khadijah menikah dengan Nabi itu. Begini. Sebelum menikah, makanya ibu, ya, hanya ada 2 wanita yang diperlihatkan surga menjelang mati itu. Hanya ada 2 wanita. Satu istri Fir'aun, Asia. Setiawan tak? Asia, Maryam tak? Asia itu istri Fir'aun itu ibu. Allah sebut nanti baca surat At-Tahrim ayat 11. Dia melihat surga menjelang mati. Amalnya apa? Tidak salat, tidak puasa, tidak zakat, tidak haji, tidak umrah, tidak ada amal istri Fir'aun itu. Apa amalnya? Dia bersabar dapat suami Fir'aun. Hanya itu amalnya. Dapat suami Fir'aun ibu, nyolapak, nyosipak, nyopijak. Tiap hari itu, dia hanya berdoa, ya Allah, bangunkan saya istana di surga. Dan doanya diabadikan sebagai ayat.
Di surat At-Tahrim ayat 11. Rabbi bnili 'indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan saya istana di surga ya Allah. Ini doa khusus untuk ibu-ibu yang dapat suami penyerengeh. Kau dapat ibu suami yang pamberan, dak ada salah wak lo salah ininya. Lah panik bak rajuk ni menyerengeh jo kawak. Ibu baca doa tu. Rabbi bnili 'indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan saya istana di surga ya Allah. Jangan menjawab, jangan minta cerai, jangan update status, tak boleh. Pokoknya ibu terima dan berdoa. Nah, mulai hari ko ya, ibu-ibu yang rajin menjawab itu mati payah besok tu saya lah. Ancak ibu memilih isteri Firaun ya. Nah, tak jawab boleh, berdoa. Tolong ibu apa doa tu? Tolong baca doa tu. Asalnya sarengih beko dapat di rumah, baca capek doa tu. Capek baca doa tu. Ya. Insya-Allah mati ibu tenang nanti. Ya. Nyo sarengih je mulai baca doa tu terus. Ikut ibu-ibunya. Iya kan, namanya rengeh itu kan hak kami. Kalau kami pemimpin. Namanya rengeh ya bawahan tu pimpinan. Ya pimpinan lah. Oh, kalau isi namanya rengeh harap masuk surga nanti itu. Menjawab saya tak boleh apalagi menyerengeh. Ibu baca doa tadi. Nah. Baca saya doa tu ibu. Pokoknya saya berang apa beku baca tu. Nyo berang-berang tu tak lokal lama le tu, paling 5 tahun 6 tahun punya pai le tu. Nah, yang kedua, siapa yang melihat surga berjalan mati? Khadijah. Ibu, apakah Khadijah salat 5 waktu? Kenapa? Perintah salat 5 waktu setelah Khadijah mati. Isra dan Mi'raj itu setelah Khadijah mati, ibu. Berarti Khadijah belum salat 5 waktu kan? Khadijah puasa Ramadan kah? Puasa Ramadan setelah hijrah perintahnya ibu, 5 tahun setelah Khadijah mati. Berzakatkah Khadijah? Karena perintah zakat setelah puasa lagi 6 tahun setelah Khadijah mati. Khadijah tak salat seperti ibu-ibu, tak puasa seperti ibu-ibu, tak haji umrah seperti ibu-ibu. Apa amal Khadijah ibu? Amalnya hanya satu, patuh dan mengabdi pada suaminya sampai mati. Itu amal dia. Ibu-ibu, Khadijah itu diceritakan selama menikah dengan Nabi ibu, tidak pernah sekalipun hati Nabi tergores oleh Khadijah. Tidak pernah Khadijah itu ibu kalau Nabi pulang sambuk pipinya. Tak sama je ibu. Ibu memang ngambuknya, ya kan? Menjawabnya, memang nyuruh-nyuruh bakal panjangan saya. Menyerengnya itu. Khadijah selama menikah dengan Nabi tidak pernah menggores hati Nabi itu. Tidak pernah. Ketika Khadijah itu, ibu ya, kan Nabi bertahadus di Gua Hira ya. Menurut sejarah setahun ibu, manong-manong di gua, lalu Khadijah lalu pulang Nabi setiap minggu pulang, ambil makanan, ambil bekal, ganti baju naik lagi ke bukit, ke Jabal Nur itu. Itu masalah ibu ya setahun tak bagi belanja ibu, anak-anak mengurus surang, belanja cari surang, suami pulang pergi makan saja, menukar baju saja tu nyopai dah. Ibu kau dapat suami macam tu bah kira-kira. Babungkui saya baju jual soy itu macam pam saya keluar itu macam yo lah bu. Khadijah tak pernah ibu kalau pulang Nabi senyum tulus, tak pernah minta belanja. Tidak lo kayu je ibu, tapi tak pernah minta belanja. Makanya ibu jangan minta belanja kapak. Kau nyo lagi terima, kau tak. Oh, ini ibu meminta tu takut ke pulang bagai. Nyo kan tahu kewajibannya tu. Nyo agen ibu ko ado tu. Nyo ndak ado ibu minta aja, sesak ngok abe tu. Ibu sahur ibu baca rumah cari nyo. Khadijah tentunya tu. Nah, yang paling hebatnya ibu, kalau Nabi kau tak pulang ibu ya. Tak pulang Nabi dah. Okay, misalkan hari Sabtu gini kau Nabi pulang kau sekali seminggu. Tak pulang lah ibu. Maka Khadijah pergi mantan makanan ke Jabal Nur tu. Ibu yang lapai ke Makkah, barat tingginya Gua Hira tu ibu. Itu usia 56 tahun Khadijah berjalan kaki ke puncak bukit pergi mantan makanan tu. Ya, pergi mantan makanan tu.
ke puncak bukit memang tanam. Ibu-ibu kau ada suami ibu lah seminggu menam-menam di puncak bukit, tak turun-turun je lah. Ibu ada makanan kata, kau mati lah puncak bukit je kata kata. Itu. Kau dia janda ibu. Oh ya itu. Oh yang paling hebat ibu. Ketika Nabi tadi muku wahyu di Gua Hira ya, Iqra. Tengah malam dalam lubang dikuncang-kuncang Nabi, Iqra. Baranglah kata kuih Nabi bu ya, dalam lubang tengah malam kalam dipagui-pagui orang lah. Sudah terima wahyu tu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi lari pontang-panting jam 2 malam. Turun dari gua tu ke bawah. Rumah Nabi, rumah Khadijah tu dekat Kaabah tu duduk. Diketuk-ketuk, Khadijah, buka pintu jam 2 malam tu ibu. Dibukakan pintu. Khadijah zamiluni, selimuti aku. Diselimuti ibu. Sampai Nabi tak kalau, tak ada pertanyaan ibu. Dari mana tadi? Mana orang Nabi pulang mereka? Tak ada ibu. Tak ada. Tu makanya ibu kalau pulang kami jangan ditanya-tanya. Dari mana tadi? Mak kalau ambil pulang, jadi tanya betul. Jantungan kami mereka. Kalau pulang kami, ibu Sadion minum dulu, Sadion makan dulu, ambil nanduknya, ambil sabunnya, ambil selimutnya, lalu dulu. Lah tanangnya waktu baru bertanya. Tak di pintu bertanya lah. Tu aku apa-apa aku kita takut baru pulang kami ibu di pintu dah lagi. Maka lah pagi hari ibu, lah tanang, lah jago, Nabi baru ditanya suamiku, apa yang terjadi semalam? Maka bercerita lah Nabi, ini yang terjadi semalam. Ambo di pagi-pagi orang akan menumpang batu. Apa kata Khadijah suamiku? Engkau kan orang baik, engkau tak punya musuh, engkau saling membantu orang. Tak mungkin ada orang yang mencelakakanmu. Tenang hati Nabi itu, iya loh ada. Kok ibu-ibu dah mungkin dapat takut-takut apa-apa. Maka malam tadi ambo di pagi-pagi orang dalam lubang tu. Pokoknya kasih tulis banyak orang situ cuma. Nah, ibu petakui apa ya? Oh, nah ke Khadijah. Maka Khadijah ibu kalau pulang ada masalah itu bersobok jo Nabi ibu, bersobok jo Khadijah Nabi itu tenang hati Nabi. Itu yang disebut litas kuno. Ketenangan hati. Bang kami kok menikah ibu, kami kalau ngurus badan pandai kami, kok sekarang makan minum pandai kami ngurusnya. Baju pandai kami ngurus, banyak laundry gini mah. Makan banyak ruang makan gini mah. Ampun kami pandai mencari piti. Banyak. Bako ibu perlu dek kami supaya kami tenang ju ibu. Masalah kami banyak nampak ibu bersobok ju ibu, hilang masalah kami. Itu baru sakinah. Khadijah melihat ane masalahnya tak betul. Apa kok tak ada masalah ada di luar, pulang banyak masalah ibu besok. Itu tak Khadijah ibu nama itu. Maka ada cerita ibu. Jadi ada apa-apa di HP-nya ku ibu, ya kan? Nyo pasang foto istri. Ya kan? Itu hebatnya apa tuh? Nyo pasang foto istrinya di profil HP-nya Pak. Sabtu ada masalah di kantornya ibu, cari foto istri. Tanang hatinya. Mencari foto saya tanang hatinya. Sabtu ada masalah balik, cari foto istri itu. Betul mana hebat istrinya ibu. Bertanyalah stafnya, Pak, apa Sabtu ada masalah mencari foto ibu di HP. Pakai apa tadi? Ambo kadang-kadang masalah, ambo cari foto istri ambo, kok jadi ketek masalah tu. Ikut lebih kadang lo dia masalahnya ni pokok. Ya. Ternyata ibu kok lebih hebat masalahnya lain. Tak ada masalah yang paling kadang yang dihadapi laki-laki kecuali istrinya. Tu aku apa tadi ketika mencari istrinya ketik masalah aku jadinya lain. Kok kadang gua. Neko ni kadang masalah, neko. Tu makanya rambut apa-apa aku banyak hilang tu di ibu tu. Maka lah bila abi rambut urut kami dulu rambut kami ku lurus. Jadi apa tadi tanang macam di foto ibu kok bukan menenangkan apa tadi masalah aku lebih kadang ya aku ketik masalah aku jadinya. Begitulah Khadijah tak begitu ibu. Nah ketika Khadijah mati maka hati Nabi pecah, maka diajaklah jalan-jalan. Makanya alam nasrah laka sadrak,
Pulang jalan-jalan tu lapang perasaan Nabi. Tu aku ibu perlu jalan-jalan. Ya kalau ada masalah jalan-jalan lah. Tu makanya ibu. Itu makanya ibu. Siapa wanita yang dipuji Allah, yang katanya Allah sama dengan istri-istri Nabi perempuan tu. Di surat At-Tahrim ayat yang kelima ibu. Siapa wanita yang dipuji Allah, yang dimuliakan Allah? Salah satunya wasaihat, wanita yang suku hobi jalan-jalan. Tak kece ibu, tak kece ibu-ibu. Dan kok cocok mana kaju terkeo. Maka ibu-ibu, ya kan, memang jalan-jalan itu penting. Ya, dan Nabi dah jalan-jalan. Tapi jalan-jalan itu tak kembali ibu. Kama minal masjid ilal masjid. Kata itu jalan-jalan. Ya dari mas. Jadi potong ceramah apa kok? Kece Pak Ustaz tadi wanita yang dipuji Allah tu yang hobi jalan-jalan. Titik dak titik dah tu. Koma. Koma titiknya jalannya dari masjid ke masjid. Bakok dari masjid ke masjid ibu. Kalau di masjid kau ada ketenangan hati. Tenang hati di masjid ibu tu makanya ini askantu min zurriyati biwadin ghairi zizatin inda baitikal muharram tu kata Nabi Ibrahim begitu. Anak saya tempatkan di samping masjid agar mereka menemukan ketenangan. Makanya ibu kalau ada masalah datang kemari. Tenang hati. Tu makanya pas haji kau tak boleh dikunci pintunya loh. Masjid apa? Iya, tak apa-apa. Ka Pasir Pangarayan, ka Malang, kau saja lah. Kau saja. Ka Pubame, ya tu. Baiklah, ka Makkah, ka ya. Tapi kan Nurul Hikmah Masjid Raya pakai panjang saja. Itu. Ayah, makanya masjid kau jangan dikunci-kunci. Kalau ada apa-apa kau cakap ibu, lalu ke masjid kau. Tenang. Maka Nabi lalu di masjid kan? Dia kalau ada apa-apa golek-golek di masjid kau nyo, tu sedang bercakap di rumah tu. Itu tanda dia. Lalu kata Allah apa? Allazi barakna haulahu, terakhir ya. 2-3 menit lagi ni. Kenapa Palestina itu disebut negeri yang diberkahi Allah? Kenapa ibu? Kenapa Palestina disebut negeri yang diberkahi? Begini. Nabi Muhammad dari Makkah ke Palestina naik ke langit sampai Sidratul Muntaha ya. Bisa tak Nabi bebas ke langit dari Makkah? Bisa. Bisa. Setelah dari langit, dari Sidratul Muntaha, bisa tak Nabi bebas ke Makkah tanpa Palestina? Bisa. Tapi kenapa harus lewat Palestina? Vertikal dulu, horizontal dulu, baru vertikal dari Palestina ke atas. Karena Bapak Ibu, di Palestina itu di atas langit itu ada pintu-pintu langit. Begini. Baca surat Al-A'raf 40 nanti. Innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama. Orang-orang yang berdosa, ahli maksiat, kalau mati dia tidak bertobat kepada Allah, mati dia, maka pintu-pintu langit tidak akan dibukakan oleh Allah. Berarti langit itu apa pintu ibu? Ruh Bapak Ibu nanti kalau mati akan diangkut lewat pintu langit. Makanya pintu-pintu langit. Itu maka Nabi naik ke atas di langit satu dicegah. Siapa engkau? Jibril. Sama siapa datang? Sama Muhammad. Ada surat tugas. Ada, naik baru dibukakan pintu langit. Langit itu apa pintu ibu? Itu Allah sebut. Langit itu ada pintu. Ya. Dan di situ Nabi, pintu langit itu ada di hati Palestina itu. Gini. Coba baca nanti surah Al-A'raf ayat 96 lagi. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama. Andai suatu negeri beriman dan bertakwa, Allah akan bukakan pintu keberkahan dari langit. Tidak? Berarti langit ada pintu kan? Berkah turun dari mana? Dari langit. Kalau berkah turun dibukakan pintu berkah, berarti dari pintu langit kan? Di mana pintu langit adanya?
Di atas Palestina itu pintu langit. Itu kenapa keberkahan turun dari langit dan dia lewat pintu langit. Karena pintu langit ada di atas Palestina, maka Palestina disebut negeri yang diberkahi Allah. Karena keberkahan turun lewat pintu langit dan di situ Palestina pertama mendapatkannya. Wa barakna haulahu. Itu alasannya Ibu, kenapa Palestina itu negeri yang diberkahi oleh Allah. Allazi barakna haulahu. Karena di atas Palestina itu Ibu ada pintu-pintu langit. Ibu kalau mati besok akan diangkut lewat pintu langit. Baca nanti surat An-Nahl 32. Orang-orang yang mati dalam keadaan baik, maka malaikat akan menjambut di setiap pintu langit dengan kata salamun alaikum. Tapi kalau dia matinya buruk, semua pintu langit dikunci. Makanya Nabi Muhammad lewat pintu langit. Tak bisa bebas dari Makkah. Kalau Allah kehendaki bisa, tapi sunatullahnya lewat pintu-pintu langit. Makanya jin dan setan tak bisa mengetahui rahasia langit. Kan ada pintu. Mendekat ke pintu dilempar oleh malaikat tu, penjaga langit, malaikat Ismail namanya. Ya. Nah, inilah yang kebesaran Allah yang Allah petunjukkan kepada Nabi Muhammad dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, jadi itulah dulu Ibu ya, tafsiran surat Al-Isra ayat yang ke-1 tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Tapi ibu yang terakhir tadi ya, ibu yang dipuji Allah yang suka jalan-jalan. Kan banyak tadi itu. Itu salah satu poinnya. Begitu? Ada pertanyaan atau cukup gitu Ibu? Cukup ya? Lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.